Hai, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube kesayangan kita, Maya Kibo, yang pastinya kreatif, inspiratif, bergaya. Oke. Halo para seniman yang hebat, ya. Selamat datang dengan saya, Maya Kibo, yang pastinya kreatif, inspiratif, bergaya. Oke. Nah, sobat semua, pada saat ini saya mau menjelaskan ya tentang seni, dan kali ini tema kita adalah menggambar. Menggambar itu apa sih, sobat semua? Menggambar itu sederhananya adalah cara kita menuangkan ya apa yang sedang kita rasakan, apa yang sedang kita pikirkan, apa yang sedang kita hayalkan di dalam sebuah kertas ya, dengan menggunakan pensil. Nah, pensil adalah alat yang sering digunakan untuk kita mengekspresikan ya apa yang kita hayalkan itu ya, sobat semua. Dan pensil ini bahasa visualnya itu adalah apa ya namanya, adalah sebuah mungkin kayak palet warna gitu ya, yang untuk menghidupkan sebuah gambar ya. Nah, oke, sobat semua, di sini saya sudah menyediakan buku ya. Ini buku yang biasa saya gunakan untuk menggambar ya, untuk menuangkan inspirasi yang ada di kepala saya, hayalan-hayalan saya ya, aku tuangkan di dalam sebuah kertas ya, sobat semua. Nah, ini buku ya, ini ada gambar-gambar saya ya. Oke, kita cari di bagian yang kosong ya, sobat semua. Ini ya. Sebelum kita menggambar ya, sobat semua ya, alangkah baiknya kalau kita kenalan dulu nih sama beberapa macam pensil ya, karena kali ini kita akan menggambar menggunakan pensil ya, sobat semua. Nah, pensil itu banyak macamnya, sobat. Pensil itu ada pensil HB ya, pensil HB itu pensil HB ya, yang tadi ada gambar. Nah, pensil HB itu adalah pensil yang biasa digunakan untuk garis-garis yang tipis ya. Nah, itu biasanya saya gunakan pada saat saya pada saat saya menggambar, dengan mungkin untuk awalannya itu makanya menggunakan pensil HB ya, pensil yang sangat tipis. Nah, terus kemudian ada 2B itu adalah pensil yang rada tebal sedikit ya, dia lebih tebal dari HB. Nah, kita pensil 2B itu ada pensil 4B, 6B, 8B ya. Itu pensil yang tingkat kehitamannya itu lebih lagi ya, sobat semua. Di atasnya pensil HB dan 2B. Nah, itu biasanya digunakan untuk mempertegas gambar ya, sobat semua. Nah, oke. Pada saat ini kita juga selain mencari HB, 2B atau 4B yaitu jenisnya, untuk menentukan hasil gambar ya, kita juga harus memilih pensil yang benar-benar bagus ya, sobat semua. Jangan pensil yang kurang bagus, karena itu juga bisa menentukan hasil daripada gambar yang kita buat. Karena pensil yang bagus itu nanti hasilnya garisnya tidak terputus ya, sobat semua. Beda dengan pensil yang mungkin yang enggak murah juga ya, kadang murah juga yang bagus juga ada gitu. Jadi kita coba pastikan pensil yang kita gunakan adalah pensil yang bagus ya, sobat semua ya. Selain kita menentukan pensil yang kita gunakan, ada juga yang sering tidak kita perhatikan dalam teknik menggambar, yaitu cara memegang pensil. Gimana sih cara memegang pensil? Nah, sobat semua, cara memegang pensil itu ya bukan di ujung ini ya. Memegang pensil itu ya, jikalau kita mau menggambar gitu ya, mengawalin gambar goresan-goresan gitu ya, mungkin kita bisa menggunakan nih seperti ini ya, posisinya seperti kita sedang menulis ya. Kita menyamankan tangan dengan pensil ya, ini seperti kita menulis ya. Nah, ini bisa untuk kita gambar.
ya menggambar seperti ini ya. Ini adalah cara memegang yang benar saat kita menggambar. Nah, setelah kita sudah menggambar tuh ya, kita pasti akan mengarsir gambar kita. Cara mengarsir ya sobat semua, kan tadi ini cara menggambar ya, kita menggunakan tekniknya seperti kita sedang menulis ya, biasa aja gitu ya. Nah, kalau untuk mengarsir itu beda lagi ya sobat semua. Kita cara memegangnya itu bukan seperti ini. Kalau seperti ini nanti hasilnya itu kita juga tidak leluasa gitu dalam mengarsir. Nah, kalau mengarsir itu kita coba ke belakang. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini, bukan seperti ini ya. Nah, kita seperti ini. Nah, dada ke belakang, mundur ke belakang. Nah, ini kenapa? Ini ada dengan seperti ini, kita akan mengarsir lebih leluasa ya. Tangan kita akan bergerak dengan lebih leluasa dan menghasilkan arsiran ya. Arsirannya itu lebih lebih halus ya. Tangan kita juga lebih enak seperti ini ya. Jadi kalau menggambar seperti ini, kalau mengarsir itu seperti ini ya, gitu ya. Nah, terus ya, selain cara memegang, kita juga harus perhatikan penekanan pada pensil ya. Pada saat kita menggambar ya, jikalau kita memberikan tekanan pada pensil ya, kalau misalkan aku biasanya menggambar itu di awal-awal aku biasanya menggambar itu nggak ditekan ya. Aku maksudnya rada nganggang ya, nganggang ya, rada terangkat ya, makanya nggak terlalu ditekan supaya ada efeknya itu halus ya, dan saat aku hapus dia itu akan cepat hilang gitu. Itu kalau misalkan teknik saya menggambar ya di awal seperti itu. Tapi jikalau sudah udah mau jadi gambarnya gitu, aku memberikan efek bayangan, memberikan efek-efek yang dramatis lainnya, itu saya biasanya rada menekan ya sobat semua. Di garis bisa dilihat ya, garis aku tanpa menekan gitu. Tapi pas saat ditekan beda ya hasilnya, beda efeknya, beda hasilnya ya sobat semua. Nah, jadi setiap goresan ya itu bisa disesuaikan dengan keinginan kita saat menggambar ya sobat semua. Nah, terus di setiap goresan juga ada beberapa macam ya, yaitu garis lurus ya, itu biasa digunakan untuk mempertegas sebuah gambar. Garis lengkung itu biasanya digunakan untuk menciptakan kesan yang lembut gitu ya, seperti kayak rambut ya. Kita nggak mungkin bikin rambut dengan posisi yang walaupun ada ya hasil smoothing yang teribing yang rambut seperti itu, cuman kalau digambar itu kesannya kurang bagus. Tapi kalau kita mau bikin rambut itu alangkah baiknya kita menggunakan garis-garis yang lengkung ya gitu ya. Nah, itu ya. Terus ada juga untuk menghasilkan tekstur, itu apa? Itu menggunakan titik-titik ya. Biasanya aku menggunakan titik-titik itu untuk memberikan kesan ya, itu kesan yang hidup gitu, ada teksturnya ya. Misalkan contohnya kalau kita membuat pori-pori gitu ya, bisa digunakan titik-titik, atau kita saat menggambar tepian pantai itu kita bisa menggunakan titik-titik gitu ya, titik-titik untuk supaya menghasilkan seperti ada pasir, butiran-butiran pasir seperti itu ya sobat semua. Nah, dan masih banyak lagi ya itu yang perlu kita perhatikan saat menggambar. Nah, jadi saat kita menggambar kita bisa menggunakan teknik ini. Terus ada lagi teknik dalam mengasir. Nah, mengasir itu juga ada ya, bukan hanya sekedar gini ya, bukan sekadar mengasir seperti ini, tapi ada macam-macamnya ya. Nah, mengasir itu ada beberapa tekniknya untuk menghasilkan sebuah tekstur juga ya. Misalnya ada hatching ya. Hatching itu adalah membuat garis sejajar. Nah, kalau kita lihat ya, pernah ya ada orang yang dalam lukisan itu gitu ya, arsirannya itu sejajar ya.
menghasilkan gambar itu sejajar, jadi bukan lurus ya di hasilnya, jadi dengan garis-garis yang sama ya, yang sejajar itu namanya adalah hatching ya. Terus ya, ada juga cross hatching. Nah, cross hatching itu apa? Itu juga mengasir tapi dia membuat cross gitu ya, apa silang-silang gitu ya. Kalau kita lihat biasanya ini hasilnya jadi udah ke sana silang itu ya sobat semua, yaitu namanya cross hatching. Dan juga ada juga stippling ya. Stippling ya, yang tadi yang sudah saya sebutkan itu membuat titik-titik, itu juga bisa untuk menjadikan arsiran ya, menggunakan titik-titik ya, titik-titik ya. Nah, itu namanya stippling. Dan yang terakhir ada juga blending ya. Blending itu adalah cara menggosok ya. Jadi caranya itu kita sudah warnain terus kita gosok ya. Kadang kalau seorang penggambar pelukis gitu, dia biasanya menggunakan tisu atau menggunakan kapas untuk memblending ya. Jadi nanti kesannya biasanya seperti natural ya, hasil jadinya itu misalnya bisa menjadikan efek bayangan atau bisa juga seperti kabut seperti itu ya. Untuk memberikan kesan itu real ya, biasanya itu untuk digunakan untuk gambar-gambar seperti lukisan orang atau lukisan pemandangan, itu bisa juga pakai teknik blending ya sobat semua. Nah, itu adalah beberapa ya trik saat menggambar ya, trik-trik simple yang biasanya jarang banget kita perhatikan ya sobat semua. Kadang kalau orang awam ya itu biasanya menggambar ya gambar gitu ya, terus juga pegangan pensil ya udah kayak gitu aja ya. Tapi ini kita bisa belajar ya teknik-teknik dalam menggambar ya, teknik-teknik simple yang kurang diperhatikan saat menggambar ya. Jadi intinya apa sobat semua? Intinya ya kita ini harus bisa mengontrol yang namanya pensil ya sobat semua. Jadi pensil ini bisa kita kontrol ya dengan cara pegang kita yang baik dan cara menggunakannya dengan baik. Nah, itu akan menghasilkan sebuah karya. Jadi intinya apa sobat semua? Setiap goresan pensil ada langkah kecil ya dalam perjalanan panjang menuju penguasaan seni menggambar. Takut salah, karena dari kesalahan itu kita belajar untuk memperbaikinya ya, untuk belajar dan terus berkembang. Jadi pensil di tanganmu adalah tongkat ajaib ya, yang bisa mengubah imajinasi menjadi kenyataan dalam sebuah kertas. Percayalah pada kemampuanmu, kalian juga pasti bisa. Nanti kapan-kapan kita belajar ya menggambar seperti apa. Jadi jangan lupa untuk subscribe channel ini jika kalian belum mengikuti channel Maya Kibo ya, karena Maya Kibo akan membagikan teknik-teknik yang lainnya ya sobat semua yang bisa dipelajarin di rumah. Oke, sampai ketemu lagi di lain kesempatan ya. Ikutin terus Maya Kibo, jangan lupa like, share, dan komen aja nggak apa-apa. Sobat semua mau Maya Kibo untuk membuat apa, mau menyaringkan tentang apa, silahkan saja. Maya Kibo dengan senang hati akan membalas komen-komen kalian dan juga akan mewujudkan apa yang kalian inginkan untuk Maya Kibo bikin videonya ya sobat semua. Sampai jumpa. Tuhan memberkati, kiranya apa yang kita pelajarin hari ini kita bisa mengerti ya sobat semua, bagaimana teknik-teknik dalam menggambar ya. Teman-teman tetap terus berkarya ya, kita sama-sama belajar, kita sama-sama sama-sama berkembang ya. Jadi melalui channel ini saya berharap teman-teman bisa semakin hari semakin mendapatkan wawasan dan juga semakin bisa untuk menciptakan sebuah seni, karena seni itu adalah sesuatu keindahan ya yang bisa kita ciptakan. Oke sobat semua, sampai jumpa, Tuhan memberkati, bye bye.